Udah gitu ternyata nggak mempan. Besoknya lagi anak saya pulang pagi. Bapaknya pas pulang, dia nggak tahu bapaknya pulang malam. Dia pulang pagi karena malam minggu kan sekolah libur. Dia pikir sekolah libur. Bapaknya bangun tidur, dia baru datang. Disitulah apa namanya yang besar tuh, yang benar-benar besar itu nggak bisa saya tahan lagi di situ. Dia manggil anaknya, sini kamu, dek, sini kamu, gitu kan. Saya tahu dia mau marah. Bagaimanapun nakalnya anak saya tetap melindungi dia kan. Bagaimana caranya? Saya yang maju di tempat makan itu, saya maju, saya duduk di situ. Di situ kebetulan dia lagi ngerokok, ada apa asbak yang gede, yang itu dia lempar ke saya, yang saya ngeles begini, ya nggak kena kan. Saya baru lari, tarik anak saya, suruh anak saya kabur, dek, kabur, gitu kata saya gitu kan. Karena dia lagi ke sana, saya pikir dia nggak akan marah ke saya karena akan marahnya ke anak ya. Kabur, dek, kabur, saya menyelamatkan anak saya. Saya dorong dia keluar, kabur, udah kamu jangan banyak ngomong, udah kabur sana. Ternyata dia ngambil segini. Keluarin aja dulu, Bu. Tarik nafas. Boleh minta minum dulu? Boleh minta minum dulu. Mas, siapin minum dulu dong. Boleh minta minum dulu. Istighfar ya, Mbak Nur ya, kami prihatin banget loh ini. Ini untung tayangnya malam ya, kalau siang orang udah pada batal ini puasa ini. Terikut emosi. Oke, setelah dia ngambil, lalu Tunggu dulu, mungkin dia minum dulu sebentar. Ya, bentar ya Bu ya, minumnya dalam. Mungkin biar lebih enak ya Ibu ceritanya. Makasih ya, Mbak. Oh ya, saya tahu sini ya Bu ya. Oke. Udah enak? Bisa dilanjut ceritanya? Oke. Silakan Robi. Setelah dia ngambil saya nggak tahu tadinya dia ngambil. Saya sadar pas dia bukan HP tapi saya ini saya dibelau. ya Allah, Mbak. Oh my God, Ibu. Sampai sekarang pun masih ada bekasnya. Tapi saya juga sampai sekarang pun saya bingung. Saya itu apa namanya?
bisa buat kupas kelapa, biasa kita bisa kupas kelapa, bisa buat bersihin ranting, tapi saya nggak berdarah. Semenjak apa dia saya kayak orang linglung, saya bingung. Saya mau pingsan tapi saya jangan pingsan, takut saya ditusuk. Saya merangkak keluar rumah. Saya merangkak keluar rumah. Astagfirullahaladzim, saya di pasti saya ngomong begini. Ya Allah, saya bengong, saya nggak nangis, saya bingung. Nggak ngerasain apa-apa, saya bingung. Kayak orang hilang ingatan gitu. Saya keluar aja rumah. Nyampe rumah, karena ada suara gaduh, mungkin tetangga saya nyamperin. Bu, ada apa? Kata dia. Ini Anak saya. Ada apa? Tetangga saya bilang ada apa? Saya diam aja, saya diam. Tadi saya nyelamatin dia. Saya pikir kan dia salah. Saya salah apa? Saya akhirnya kata tetangga saya, Bu, kita ke rumah sakit yuk. Saya nggak pengen ke rumah sakit. Kalau saya harus mati, saya pengen ke rumah orang tua saya. Saya bilang karena saya nggak tahu, karena ini saya udah nggak berasa apa-apa, nggak berasa. Kepala saya ke atas nggak berasa apa-apa, Mas Rawi. Udah gitu, inilah dianterin saya sama tetangga saya ke rumah orang tua. Jam 1-an kurang lebih. Saya bingung ngomongnya kayak apa ya ke bapak saya, tapi ini saya udah nggak bisa tahan lagi, saya nggak bisa ngumpetin lagi ya. Saya ketok lah, keluarlah bapak saya. Kamu berantem, katanya bilang gitu. Kok muka kamu beda, kata dia, kata bapak saya ya. Saya nggak nangis, saya gitu, saya santai, saya duduk, Pak minta minum, Pak minum. Kamu berantem kenapa? Sini Pak, karena kan ibu saya tidur di sini, ibu saya punya penyakit jantung. Jadi saya nggak mau di ibu saya dengar, Pak, saya di bapak saya langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, gitu. Seumur bapak saya udah 70 tahun, sekarang saya baru ngeliat bapak saya netesin air mata di situ. Astagfirullahaladzim, katanya. Rasa apa Mama? Sama kamu ngalamin kayak gini.